Obat apa ini, Mas? Obat supaya kau tidur nyenyak. Ayo, habiskan saja. Dia kena santet. Bunuh guru agama itu. Tiada, Bisman! Orang-orang memanggilku Nyi Angker, si Ratu Santet. Paling apa kucing? Kucing! Memang serba salah, jadi pengangguran. Ada yang kehilangan, penganggur jadi sasaran. Ternyata kau sembunyi di sini, perempuan laknat. Ampun! Ampun! Halo semua, kembali lagi di layar jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang diperankan oleh ratu horor Indonesia, yaitu Suzana, yang berjudul Santet Ilmu Pelebur Nyawa. Film ini menceritakan seorang wanita yang terpaksa mempelajari ilmu santet untuk membalas dendam kematian sang suami. Seperti apakah kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan tempat hiburan para lelaki, yang mana tempat itu milik seorang pria bernama Bisman. Kemudian anak buah Bisman mengabari kondisi istri Bisman yang bernama Parni. Parni yang sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh membuat Bisman merasa bosan. Dan di sini diperlihatkan betapa kejamnya Bisman yang tega mengambil cairan penyemprot nyamuk bertujuan untuk membunuh istrinya sendiri. Obat apa ini, Mas? Obat supaya kau tidur nyenyak. Ayo, minumlah. Ayo, habiskan saja. Diketahui bahwa Bisman diam-diam jatuh cinta dengan wanita desa bernama Katemi yang merupakan istri dari seorang ustadz bernama Sharma. Untuk mendapatkan Katemi, di sini Bisman memfitnah suaminya sebagai lelaki penebar santet yang membuat istrinya sakit-sakitan selama ini. Tak lama, kemudian akibat cairan yang Parni minum, tubuhnya kejang-kejang dan tewas mengenaskan sesuai dengan rencana busuk Bisman. Dia kena santet. Bunuh guru agama itu. Setelah kejadian itu, Bisman menghasut anak buahnya dan para penduduk kampung untuk segera mendatangi Sharma, seperti yang kita ketahui bahwa Sharma adalah seorang guru ngaji. Namun, dengan kecerdikan dan kekuasaannya, Bisman berhasil menghasut para warga. Dia mengatakan Sharma adalah tukang santet, di mana dia menyuruh warga untuk menangkap dan membunuh Sharma dengan cara dibakar hidup-hidup. Dukun santet harus mati dibakar. Jahanam, kau biadab, Bisman! Sekarang, Bisman terlihat sangat bernafsu, di mana diperlihatkan dia akan memperkosa Katemi. Namun, di sini Katemi berhasil menyelamatkan diri dan berlari kabur ke tengah hutan yang saat itu dalam keadaan hancur meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan. Katemi yang ketakutan terus berlari, lalu dia masuk ke dalam sebuah gua untuk menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba muncullah sosok buaya berkepala manusia penunggu gua tersebut yang memperkenalkan dirinya bernama Nyi Angker sebagai makhluk yang sakti. Nyi Angker telah mengetahui musibah yang menimpa Katemi, di mana dia menawarkan dirinya untuk menjadi guru santet Katemi. Namun, Katemi yang masih berpegang teguh dengan kepercayaan agamanya, dia menolak ilmu tersebut. Dan tiba-tiba Nyi Angker menyantet kaki Katemi, di mana diperlihatkan kakinya yang membusuk, dan karena hal itu, pada akhirnya Katemi pun bersedia menjadi muridnya Nyi Angker agar bisa membalas dendam kepada Bisman dan anak buahnya. Nyi Angker akan mewariskan seluruh ilmu santetnya kepada Katemi. Namun ada 3 syarat yang harus Katemi lakukan. Pertama, Katemi harus mencuri ari-ari bayi yang baru lahir lalu memakannya mentah-mentah. Kedua, Katemi harus berendam di muara yang banyak buayanya selama 1 hari 1 malam. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Katemi harus bertelanjang bulat berkeliling kampung saat bulan purnama terjadi. Singkat cerita,
diperlihatkan seorang wanita desa tengah akan melahirkan yang dibantu oleh dukun beranak. Di sisi lain, Katemi yang berada di luar rumah terus mengawasi mereka, dan tanpa sepengetahuan dukun beranak itu, Katemi pun berhasil mencuri ari-ari bayi yang baru lahir. Saat Katemi telah sampai di dalam gua, dia begitu kaget saat melihat Nyi Angker sedang berubah wujud, di mana Nyi Angker yang tadinya adalah sosok siluman buaya, namun saat ini dia telah berubah menjadi manusia seutuhnya. Nyi Angker pun menjelaskan semuanya kepada Katemi bahwa saat bulan purnama tiba, Nyi Angker akan berwujud menjadi manusia sejati. Namun saat bulan purnama telah selesai dan berganti bulan sabit, dia akan menjadi siluman buaya kembali. Dan kita diperlihatkan atas perintahnya Nyi Angker, Katemi pun memakan ari-ari tersebut. Syarat yang kedua, seperti perintah dari Nyi Angker sebelumnya, Katemi pun harus berendam di muara yang terdapat buaya. Namun, saat perendaman itu sedang berlangsung, para anak buah Bisman tak sengaja melihat Katemi yang sedang berendam di muara tersebut. Lalu, mereka pun hendak menangkap Katemi untuk diserahkan kepada bos mereka. Namun, tak disangka tiba-tiba dua orang itu telah hilang. Pada siang hari di kantor kepala desa Markum, Bisman dan para warga datang serta membawa dua jenazah pria yang kemarin telah tewas, di mana Bisman menuntut Pak Kades untuk bertanggung jawab karena tidak segera bertindak terhadap Katemi yang telah menelan dua korban. Para warga pun menuntut untuk segera beramai-ramai menangkap Katemi dan segera membunuhnya. Namun, Pak Kades menasihati para warga agar sabar dan tetap waspada. Malam harinya, diperlihatkan Hansip Bokir dan Hansip Dorman yang mendapat tugas sebagai keamanan, di mana mereka bersiap untuk berpatroli demi bisa menjaga keamanan kampung. Namun saat berpatroli, tak sengaja mereka berpapasan dengan wanita asing yang bertelanjang bulat yang tak lain wanita itu adalah Katemi. Dorman dan Bokir yang penasaran dengan wanita tersebut, mereka terus mencari keberadaan wanita itu sampai akhirnya mereka menemukannya bersembunyi di gubuk kecil di pinggir hutan. Setan bunti, gua nggak sengaja. Mati lu udah kurang awas. Ya kan bini lo, ntar malam lu puase lo, tidur di luar lo ya. Dengan menjalani 3 syarat dari Nyi Angker, saat ini Katemi telah resmi menjadi wanita yang memiliki ilmu santet. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan seorang pemuda yang baru pulang dari pesantren. Dia bernama Pramuja. Pramuja adalah anak dari kepala desa Markum, dan rupanya Bisman dan anak buahnya mengetahui kedatangan pemuda tersebut yang baru pulang dari pesantren. Dan di sini diketahui bahwa Bisman mulai bernafsu ingin menjadi kepala desa, di mana dia akan berencana menyingkirkan Kades Markum demi bisa merebut kedudukan kepala desa di kampung tersebut. Pada malam hari, tempat Bisman terlihat ramai, di mana semua orang berjoget menikmati alunan musik, dan di tengah-tengah itu salah seorang anak buah Bisman yang sudah sempoyongan hendak keluar untuk buang air kecil. Namun, ternyata Katemi sudah menunggunya, di mana Katemi menyantet dan memasukkan santetnya ke dalam kelamin anak buah Bisman tersebut hingga mengakibatkan tewas mengenaskan. Bisman yang mengetahui anak buahnya telah tewas, dia menyangka anak buahnya tersebut tewas bukan karena santet, tetapi melainkan karena penyakit kotor akibat sering bergaul dengan wanita malam di tempat itu. Bisman yang sedang fokus ingin merebut jabatan Kades, dia pun segera berencana akan segera membunuh Kades Markum. Saat siang hari, para anak buah Bisman menunggu kedatangan Pak Kades yang baru pulang bertugas, di mana mereka mengajak Markum bermusyawarah tentang keamanan di kampung mereka. Namun, tak disangka salah seorang dari mereka memasukkan racun ke dalam kopi Kades Markum, dan tanpa curiga, Kades Markum pun meminum kopi itu. Pak Kades, Perutku sakit. Kepalaku pening. Saya pulang dulu. Iya ya. Istri Kades dan anaknya sangat bersedih atas meninggalnya Kades Markum yang mendadak. Sedangkan anak buah Bisman terlihat senang dan langsung akan memberitahu bosnya yaitu Bisman tentang keberhasilan rencana mereka. Namun ternyata Katemi sudah menunggunya, di mana Katemi akan kembali menyantet anak buah Bisman ini. Kali ini dengan cara memasukkan ular berbisa ke dalam perutnya sehingga mengakibatkan perut anak buah Bisman ini membusuk dan meledak.
Acara pemakaman Kades marhum diselimuti dengan duka cita di mana Bisman ikut hadir di pemakaman tersebut dan berpura-pura berduka atas kejadian itu. Bisman yang tak ingin kehilangan kesempatan berorasi bahwa kematian Pak Kades dilakukan oleh Katemi yang menyantetnya. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi Kades. Namun semua warga diam. Hingga akhirnya anak buah Bisman meyakinkan warga dan dengan terpaksa warga pun menerimanya menjadi Kades. Pramuja yang mendoakan arwah bapaknya, tiba-tiba Katemi turut hadir dan berbela sungkawa atas kematian Kades marhum. Keesokan harinya, atas perintah dari Kades Bisman, para warga beramai-ramai mencari keberadaan Katemi di tengah hutan. Dan setelah menemukan Katemi, warga yang terlanjur emosi mereka pun hendak membunuh Katemi. Namun di sini, Pramuja berhasil menenangkan dan meredam emosi para warga. Katemi yang ditangkap warga segera diserahkan ke Kades Bisman untuk segera diadili. Namun, bukannya menegakkan hukum, Bisman justru mempunyai niat lain, yaitu ingin menikmati tubuh Katemi. Namun, karena Katemi yang sekarang bukan Katemi yang dulu, kali ini Katemi berhasil membalaskan dendamnya dengan menyantet Bisman, buatnya berubah wujud menjadi manusia serigala yang sangat menyeramkan. Kenapa Juragan? Ada apa Juragan? Pramuja yang turut hadir di sana hanya dapat melihat Bisman yang terus saja mengamuk. Tak hanya itu, anak buah Bisman yang lainnya yang berada di sana juga terkena santet dari Katemi, di mana dari telinganya keluar belut yang menyebabkan darah keluar deras dari telinganya sehingga membuatnya tewas. Dan dari tempat tinggal Katemi mengirimkan 2 buah bola api yang besar, yang mana bola api itu langsung membakar tubuh Bisman sampai Bisman tewas mengenaskan. Dan terjadilah pertemuan antara Pramuja dan Katemi, di mana Pramuja membujuk Katemi agar meninggalkan ilmu santetnya. Dia pun menasihati agar Katemi segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pramuja pun berjanji untuk membantu Katemi agar bisa kembali diterima oleh masyarakat. Katemi yang sadar menerima nasihat Pramuja, dia mau dan akan segera meninggalkan ilmu santetnya. Namun, betapa murkanya Nyi Angker saat Pramuja berhasil menyadari Katemi. Terjadilah pertarungan antara Nyi Angker dan Pramuja. Nyi Angker terus menyerang Pramuja dengan segala ilmu santet yang dia miliki. Namun, akibat dari munculnya bulan sabit, Nyi Angker kembali ke wujud aslinya sebagai siluman buaya. Dan di saat-saat terakhir itulah, atas kekuatan zikir dan doa yang dipanjatkan Pramuja, tubuh Nyi Angker meledak dan hancur berkeping-keping. Dan mulai saat itu, Pramuja dan Katemi pun hidup bahagia dan film pun berakhir. Begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.